Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, semuanya para hadirin, para jamaah majelis taklim al-Ihsan yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita semua masih diberikan izin bisa berkumpul duduk bersama dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam derajat ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selanjutnya mari kita buka kajian kita ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah ilmu yang kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia dan akhirat. Amin. Serta dengan barokah surat Al-Fatihah mudah-mudahan kita semua keluarga kita diberikan kesehatan, panjang umur, keberuntungan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang saleh-salehah, serta dengan barokah surat Al-Fatihah mudah-mudahan segala urusan dan hajat kita dunia maupun di akhirat nanti sekalian dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Taqabbal hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila musannif hadha al-kitab li Syekh al-Imam Syekh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan al-Hadrami ثم إلى حضرة جميع مؤلفي الكتب ومصنفيها وشارحها وناشئها ولسان ومصانفين المنتهى وجميع مشايخه خصوصا وشيخنا عبد الله الفقيه لانجتان وشيخنا مالك البصري وشيخنا أحمد بن صديق ثم إلى حضرة جميع المجيز يوسف بن شافعي وكيف الحنان لأحمد بن مسعود كي قصنا على أصله لأحمد بن نافع ثم إلى حضرتنا جميع أولاد تعالى في المكان وشرك الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الكيلاني ثم إلى حضرتنا الشيخ الحسين السامي والشيخ الحوت الشرنجي والشيخ القاسم الجنيدي والشيخ أحمد الفضل والشيخ القتادي وسلطان الحسن البصري والشيخ سيد محمد بن عمرو الملك الحسني وعبد الكرهي ثم إلى حضرتنا سيدنا سيد عبد الرحمن بشير المحسن بن ثم إلى حضرتنا جميع أولياء الله بصحبه عن الجواب ثم إلى حضرتنا مولانا تعالى في جكرة خصوصا من حديث حسين بن أبو بكر عن الثابتة ثم إلى حضرتنا من الرطية والمجهول وحسن المسبرة عن الإمام الغزالي والجواب المال ثم إلى حضرتنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومشايخنا ومشايخنا شيخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولدي الحقوق الواجبة علينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud tilawah. Sujud itu ada dua. Ada sujud tiga sih kalau di yang pertama ini sholat 5 waktu itu kan sujud yang biasa ya. Selain itu ada lagi dua sujud disebut dengan sujud tilawah dan sujud syukur.
sujud tilawah dan sujud syukur. Yang pertama sujud tilawah. Tilawah itu artinya membaca. Musabaqah li tilawatil Quran, lomba membaca Al-Quran. Tilawah itu artinya membaca. Sujud yang dilakukan sebab membaca. Membaca apa? Ayat sajadah, ayat di Al-Quran yang apabila kita membacanya sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Ayatnya namanya ayat sajadah, ayat sujud. Kayak contohnya apa? Surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib, artinya wasjud dan sujudlah kamu, waqtarib dan mendekatlah kamu Allah. Nah, namanya ayat sajadah. Biasanya itu kalau ada ayat sajadah itu di tengah ayat ada ayat sajadah, di pinggiran Qurannya itu kayak ada gambar wayang gitu loh. Gambar masjid. Ya, gambar kubah masjid ya. Gambar kubah masjid. Itu tandanya bahwasanya itu adalah ayat sajadah. Ayat di mana kita disunnahkan untuk sujud ketika membaca ayat itu. Membaca atau mendengarkan. Membaca ketika sholat maupun di luar sholat. Atau kita mendengarkan ayat itu, kita pun yang mendengarkan sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Paham ya? Jadi kalau di sini definisinya sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca. Tilawah itu artinya membaca. Membaca atau mendengar ayat sajadah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau pengertian saya tambahin lagi. Nah, dalam sholat pun ketika kita baca ayat sajadah juga disunahkan sujud tilawah. Cuma hal seperti ini jarang dipraktekkan. Soalnya apa? Banyak makmum kita ini yang belum paham. Kalau mempraktekkan ini tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu, makmumnya bingung. Ini imamnya kok nggak pakai ruku gitu. Padahal itu belum ruku. Apalagi wasjud waqtar itu kan pas di akhir ayat. Pikirannya ruku. Kalau imamnya langsung sujud kan gitu. Langsung sujud di situ. Nah, ini jadi menjadikan kacau atau rancu bagi para makmum. Gitu. Nah, kalau di Mekah mungkin sering kalau di Mekah ya. Mekah sering dia Jumat pagi ya. Atau tiap hari akhirnya juga kadang-kadang ya. Kalau di kita ini kan banyak yang belum paham, itu mengkhawatirkan rancu nanti kalau dilakukan. Kecuali sebelumnya dijelaskan jangan nanti kalau saya langsung sujud ikuti, itu namanya sujud tilawah dan hukumnya sunnah. Kalau pas ketika saya baca ayat sajadah, selesai baca ayat sajadah kita disunahkan sujud. Jadi sujud tadi bukan sujud rukun, tapi sujud yang sunnah. Nanti kita berdiri lagi untuk melakukan ruku, berdiri dulu, terus ruku, i'tidal, sujud biasanya. Paham ya? Atau kalau di tengah-tengah surat, berarti sujud. Setelah sujud nanti berdirinya melanjutkan suratnya. Nah, kalau tadi kan pas di akhir surat. Nah, syarat melakukan sujud tilawah adalah sebagaimana syarat sholat, seperti suci dari hadas dan najis. Ini juga berlaku untuk sujud syukur ya. Suci dari hadas dan najis. Punya wudu. Melakukannya harus punya wudu. Kalau nggak punya wudu nggak usah. Yang kedua menghadap kiblat. Sujud syukur juga sama, menghadap kiblat. Serta menutup auratnya juga harus tertutup. Kalau sujud syukur itu dilakukan sebab dua perkara, yaitu lihujubi ni'matin au lidaf'i ni'matin lidaf'il bala. Contohnya di depan terjadi kecelakaan sampai hampir saja ketabrak, tapi Allah kasih selamat. Nah, itu
berarti sujud syukur sebab Allah jauhkan dari bala. Gitu. Atau seumpama dapat nikmat, tahu-tahu dapat hadiah umroh, dapat apa namanya hadiah haji. Nah itu apa namanya sujud syukur, tapi wudhu dulu, nutup aurat dulu, cari arah kiblat dulu, jangan asal-asal jengking kan gitu. Kadang refleks Karena saking senengnya sujud, kayak pemain bola itu sujud bukan sujud syukur itu, ya ini delosor aja namanya. Senang aja. Kalau sujud syukur itu ya ada syaratnya, menghadap kiblat, menutup aurat, ya, kemudian punya wudhu, tidak ada najis dalam badannya. Ini berlaku sujud tilawah maupun sujud syukur. Kemudian rukun sujud tilawah di luar sholat. Rukun sujud tilawah di luar sholat. Ini kalau di dalam sholat tadi kan langsung sujud ya. Seperti ini. Kalau rukun sujud tilawah di luar sholat, yaitu satu niat. Jadi ketika kita baca Quran nih, ketika kita baca Quran atau ketika kita dengar samping kita baca Quran, kok pas baca ayat sajadah, kita tahu itu, maka kita langsung berdiri, cari arah kiblat, niat niat. Saya niat melakukan sujud tilawah atau syukur, ya saya niat melakukan sujud syukur. Pakai takbir dulu, enggak asal-asal nyungsep aja, enggak, pakai takbir dulu. Allah niat ya, pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Jadi ketika takbir hatinya niat, saya niat melakukan sujud syukur karena dijauhkan dari bala atau karena mendapatkan iman, atau saya niat melakukan sujud tilawah karena mendengarkan ayat sajadah. Itu dalam hati aja gitu. Kemudian yang ketiga, sujud. Yang keempat, memberi salam setelah duduk. Jadi nggak pakai tahiyat ya. Setelah sujud terus duduk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sujudnya sekali apa dua kali? Satu kali sujud. Jadi takbir menghadap kiblat sana seumpama Allah, saya niat melakukan sujud tilawah, atau saya niat melakukan sujud syukur, kan gitu. Tinggal keadaannya. Kalau dia keadaannya mendengarkan ayat sajadah, tapi sujud tilawah. Tapi kalau dia mendapatkan nikmat kabar yang menyenangkan, atau dia dijauhkan dari musibah itu, maka ya sujudnya sujud syukur. Ini kebakaran semua, rumah dia ternyata nggak kebakaran sendiri, ya bersyukur sama Allah, sujud satu kali, ya sujudnya cuma satu kali. Sujud satu kali, kemudian duduk, kemudian langsung salah, nggak pakai tahiyat, salah. Oh ya, tadi mengenai fadilah atau diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari musibah atau lihuju nikmatin, atau target mendapatkan nikmat yang besar. Maka sujud tilawah atau sujud syukur, kalau yang tadi namanya sujud syukur. Setelah duduk setelah sujud kemudian duduk dan salam. Nah, ini ayat-ayat sajadah ini nanti yang dibaca apa ada di belakang. Ayat-ayat sajadah ini ada di Al-Quran, itu jumlahnya ada 15. Ya kan? Walahu yasjudun. Itu. Nah, tinggal dibaca sendiri. Apa dibaca bareng-bareng dulu? Hah? Iya. Dari awal surat. Walah, full itu. 206. Mungkin yang alat ada yang agak pendek. Acting dulu satu-satu. Ya, coba satu-satu ya. Alat aja yang agak pendek. Dibaca ayatnya aja ini. Nanti satu suratnya surat Al-Alaq. Gitu ya. Ayo. Dari Pak Tohan dulu langsung. Ayat pertamanya, Quran surat Al-A'raf. Walah apa walahu? Walahu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu yasjudun. Walahu yasjudun. Biasanya gitu ya. Biasanya panjang kan? Coba cek dulu.
Walahu yasjudu. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Punya panjang mana itu? Ya, panjang. Kayak ada gambar apa namanya? Kubah. Walahu yasjudun. Nah, sini kalau dia lagi baca Quran berarti Qurannya taruh dulu, sholat. Apa sholat? Apa namanya? Berdiri. Berdiri dulu, takbir, sujud, tilawah, gitu ya. Takbir, langsung setelah takbir langsung bersama Fatihah langsung Sujud. Takbirnya niat tadi ya. Takbirnya pakai niat terus langsung sujud. Nanti ada yang dibaca nanti di belakang. Setelah sujud sekali duduk langsung salam. Salam kayak sholat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah diulang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Walahu yasjudun. Langsung lanjut yang kedua. Ayo. Apa? Bentar, yang mau Ya, suci. suci. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ghudwi wal asal. Bil ghudwi wal asal. Oh, aneh. Biasanya gitu kan? Oh, saya kayaknya gitu ya. Aslinya nggak boleh kok kayaknya. Masa kalau di Quran pasti benar. Kan biasanya gitu. Wala so. Misalnya satu, kedua tuh. Nih, surat Ar-Ra'd. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Gitu kan? Banyak banyak. Bacanya begitu. Bukan wal asal. Itu kayaknya enggak enak gitu. Ya, mak. Wal asal, gitu kan? Bukan wal asal. Kayaknya kalau gitu. Kemudian yang ketiga, surat An-Nahl. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lanjut. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Lanjut. Masih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidukum huzuran. Ulangi. Wa yazidukum khushu'an. Buru-buru, santai. Nafas dulu. Ya, wa yazi, ulangi. Wa yazidukum khushu'an. Bukan khusyuk, tapi ada maroknya. Ada maroknya ya. Wa yazidukum khusyu'an. Wa yazidukum khushu'an. Khusyu'an. Wa yazidukum khushu'an. Wa yazidukum khusyu'an. Wa yazidukum khushu'an. Lanjut. Terus Kang Bismillahirrahmanirrahim. Kharru sujjadan wa bukiya. ulangi lagi. Kharru sujjadan wa bukiya. Sujjadaw. Kharru sujjadaw wa bukiya. Kharru sujjadan wa bukiya. Lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Yaf'alu benar. Innallaha yaf'alu ma yasha. Yaf'alu Masya. Nah, lanjut. Kami. La'allakum tuflihun. Lanjut, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zadakum nufura. Lanjut, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul arsyil azim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum la yastakbirun. Ulangi. Wa hum la yastakbirun. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharra raki'an wa anab. Wa kharra raki'an wa anab. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum la yas'amun. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Fasjudu lillahi wa'budu. Ulangi. Fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Gitu ya. Terus, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La yas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maksudnya. Nah, ini adalah hanya 15 tempat. Nah, di Al-Quran ayat sajadahnya itu ada 15 Tempat. tempat. Cara melakukan sujud tilawah adalah dimulai dengan niat melakukan sujud tilawah. Niat melakukan sujud tilawah ketika takbiratul ihram. Takbir Allah. Nah, ketika baca itu mulutnya, hatinya niat. Jadi dalam hatinya saya niat melakukan sujud tilawah. Gitu ya. Atau saya niat melakukan sujud syukur. Itu diniatkan dalam hati ketika mulutnya takbir Allahu Akbar, lalu bertakbir dengan melakukan sujud sekali, lalu bertakbir dengan melakukan sujud sekali. Jadi ketika turun, jadi kan takbir pertama takbiratul ihram. Lah kan sambil berdiri kan itu. Lah menuju sujud takbir juga. Iya, kayak Allah, ya kayak mau sujud, dari i'tidal ke sujud kan takbir, namanya takbir intikal, takbir berpindah rukun. Dari berdiri kemudian langsung sujud sambil mulutnya bertakbir Allahu Akbar. Nah, ketika jidatnya sudah nempel di lantai, sudah berposisi sujud sekali, kemudian yang dibaca adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus duduk salam. Paham ini ya?
Ah. Itu yang dibaca, artinya sajadah wajhi, sajadah sujud. Apa yang sujud? Wajhi, wajah itu apa namanya, perwakilan anggota tubuh yang mulia. Anggota tubuh ini bisa dikenali namanya siapa, fulan atau fulan, itu dari mukanya kan gitu ya kan, bisa dikenali dari muka. Maka muka ini itlaqul juz wa iradatul kull, yang disebutkan hanya sebagian tubuh, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan tubuh. Sajadah wajhi maksudnya telah sujud seluruh tubuhku. Lilladzi pada zat khalaqo yang telah menciptakan siapa, alladzi hu pada wajhi. Jadi zat tadi yang telah menciptakan diriku ini semuanya, begitu. Karena kita ini lahir ke dunia ini karena diciptakan Allah. Wa syaqqa sam'ahu, dan Allah pula yang merobek telinga kita. Dulu kan masih berbentuk apa? Darah satu kempal, berbentuk daging satu kempalan gitu. Pertama nutfah, air mani selama 40 hari. Terus alaqah, berbentuk apa namanya, 40 hari berupa mani, 40 hari berupa darah mengempal, ya kan, namanya alaqah. Terus 40 hari lagi kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu mani, setelah mani 40 hari, setelah berhubungan itu selama 40 hari masih berupa mani. 40 hari ke depan itu menjadi darah satu kempal. Nah, pada hari ke 80 berarti kan, itu sudah mulai menjadi daging satu kempal. Kan daging satu kempal. Kemudian disobeklah matanya, disobeklah telinganya, kan sobekan semua. Bisa buatku sobekannya, Gusti Allah kan gitu. Hanya itu sampean rusak nanti. Itu karena ciptaan Allah. Jadi wasyaqqa samahu, zat yang khalaqahu yang menciptakan badanku ini, wasyaqqa samahu yang menyobek telingaku, wabasalahu dan samahu dan telinganya gitu ya, wabasalahu dan pandangan matanya, dihaul ini dengan kekuatan, dengan daya Allah, wa quwwatihi dan kekuatan Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tambah-tambah kebaikan siapa Allah, ahsanul khaliqin, itu sebaik-baiknya zat yang menciptakan. Walaupun di Jepang atau di Cina itu seseorang bisa membuat robot yang hampir mirip plak dengan manusia, bisa ngomong, bisa apa namanya, bersuara, tapi tetap nggak bisa menyamai manusia seutuhnya, tetap ada kurangnya. Kan di sini Allah dikatakan ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta. Bagi yang berhadas atau suci tetapi tidak ingin sujud, jadi sama dia mendengar ayat itu dalam keadaan hadas kecil, ya kan? Atau hadas besar juga sama aja. Jika dia berhadas, baik ini hadas kecil atau hadas besar, atau dia suci, punya wudu, nggak ada hadas besar, tapi malas mau sujud tilawah, malas, maka cukup membaca kalimat ini, kalimat tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dibaca 4 kali. La haula wala Dulu saya diajarin subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, begitu dulu saya ajarin, baca 4 kali sebagai ganti dari sujud tilawah. Begitu juga ia sebagai ganti dari sujud syukur. Ya, mau sujud syukur apa namanya, nggak punya wudu, juga jauh tempat wudunya atau malas lah, tapi dia habis diselamatkan oleh Allah dari musibah atau mendapatkan kabar yang menggembirakan, cukup baca ini saja. Kalau pada ketika itu belum sempat sujud, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Demikian menurut penuturan Imam Al-Qurtubi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Masalah tukang, masalah tukang dalam kurung
Imam Qurdi. Kaf itu apa namanya, singkatan dari Qurdi. Di kitab Bughyatul Mustarsyidin, saya punya kitabnya. Ini namanya sujud syukur atau sujud tilawah. Prakteknya sama, plek. Sujud syukur atau sujud tilawah prakteknya sama, syaratnya sama, plek. Cuma yang beda apa, niatnya. Kalau baca Quran ayat sajadah, berarti niatnya sujud tilawah. Kalau dia apa namanya, mendapatkan nikmat mendadak atau diselamatkan dari musibah yang besar, maka namanya sujud syukur, kan begitu ya. Kalau sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau sujud syukur tidak bisa dilakukan di dalam sholat. Lagi sholat ada kabar, alhamdulillah Pak, anak kita nih dapat apa namanya ranking 1, langsung sujud bapaknya. Nggak bisa tengah-tengah sholat, itu beda urusan, itu sujud syukur. Jadi nggak bisa dilakukan di tengah-tengah sholat. Selesaikan dulu sholatnya baru sujud. Gitu ya. Selesaikan dulu sholatnya baru sujud syukur. Kemudian cara baca ta'awudz dalam basmalah surat wallahu alam Bismillah. Beda lagi ya faktornya yang selanjutnya. Ta'awudz bismillah dan surat. Besok saja. Ada pertanyaan silahkan. Ini Pak Ustaz, yang bacaan sajadah ini, kalau setahu saya waktu dulu belajar subhanallahnya 3 kali terus disambung la haula wala quwata, itu salahkah atau emang boleh juga atau gimana Ustaz? Setahu saya sebelum tahu ini bacaan sajadahnya di Quran waktu baca Al-Quran, Subhanallahnya 3 kali terus disambung la haula wala quwata illa billah. kalau sambungannya subhanallah Wala haula wala quwata. 3 kali terus sambungnya wala haula wala quwata illa billah. Saya belum pernah menemukan. Atau mungkin dulunya sampai itu salah mendengar keterangan, Iya. atau mungkin ada keterangan cuma saya yang belum menemukan. Kan kita nggak boleh Saya- suzon. Iya, itu dari ngaji pertama masih kecil, dikasih taunya itu. Nah, saya cari dulu. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Bukan gede. Bukan gede. Gede. Bukan gede Pak maksudnya. Ora dadi. Jadi sudah ada beda lagi Qurannya. Ibu ya juga. Doanya Allahumma ktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka syahran wajhi anni biha wizran waqbalha minni kama qabiltaha min amtika Dawud alaihi salam. Ini bacaan ketika sujud tilawah atau sujud syukur. Ini doanya beda-beda ya. Kalau yang masyhur ya sajadah wajhi itu Yang pas kita nggak melakukan sujud, cuman bacaan itu loh, lisan. Ini kan di sini 4 kali. Kalau sebelum tahu ini saya ngertinya tahunya yang dulu 3 kali terus sambung la haula wala quwata illa billah. Bentar, ini maksudnya saya menjelaskan dulu bahwasanya sujud syukur atau tilawah itu doanya ada beda lagi. Ada yang doanya Allahumma ktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka tukhra wa dha' anni biha wizra
Rabbal hamilni kama qabiltaha min amtika taluta min sama. Ada yang doanya begitu. Berarti ya. Yang nawaitu sujud tasyukri sunnatan lillahi ta'ala. Sujud niat secara bahasa Arab. Ya, secara bahasa Arab. Nawaitu sujud tasyukri. Nawaitu saya niat. Itu sujud syukur ya syukur. Sujud tasyukri. Kalau tilawah ya sujud tilawati tinggal ganti dikit ya. Sujud tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Kalau jadi boyon ya, penjelasan. Tapi kitabnya mau nggak disebut ini. Jadi apabila tidak memungkinkan tilawah karena ada kesibukan atau lainnya, maka dianjurkan baca tasbih 4 kali sebagai pengganti sujud tilawah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada penjelasan. Berarti sambungan itu ada bisa. Tapi di sini kok enggak ada kutipan kitabnya itu loh. Saya takut salah nanti. Dan di kitabnya ini yang jelas. Sudah mengakar sampai sekarang semua mayat tetap kayaknya setahu saya. Enggak apa, baca doa itu juga enggak apa-apa. Oh, baca doanya juga sunnah kok, enggak wajib. Kan udah diturun-turunin ke generasi. Begitu kan juga sebenarnya kita belajar juga dari orang pondok juga. Iya, jadi enggak wajib. 3 kali terus la haula wala quwata yang kesambung itu. Nah ini ada di kitab. Di kitab Bujirmi ala Syarhil Manhaj. Kalau dalam keadaan tidak suci atau suci tapi lagi malas, atau suci tapi lagi sibuk, kan gitu, enggak mau sujud tilawah, makanya baca ini, atau enggak mau sujud syukur lah. Ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 4 kali. Ini yang kurang berarti. Nah, ditambah berarti. Mungkin ini pun juga bisa kan? Atau mungkin ada. Kalau ini juga keterangan tambahan sih, enggak keterangan kitab. Ini kan keterangan tambahan semua ini. Ini tambahin ya. Kalau sujudnya apa? Kalau tidak sempat sujud bacanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 4 kali. Lebih sempurna ya. Dan enggak perfect sampai batal. Enggak baca pun enggak masalah. Kan rukunnya cuma 3. Niat, takbiratul ihram, sujud, salam, cuma itu. Masalah bacaan ini enggak wajib. Kalau enggak hafal, orang saya enggak hafal Pak, doanya gimana sujud tilawahnya? Terus yang penting niat, saya niat melakukan sujud syukur kan itu sambil takbir, terus sujud, nggak usah baca nggak apa-apa, terus duduk salam, itu bisa tanpa baca ini nggak masalah. Iya, yang penting rukunnya itu Niatnya nggak salah juga. rukunnya itu cuma 4 tadi, kan nggak dimasukkan ya bacaan sejuta wajib kan nggak masuk rukun, sunnah. Berarti enggak pun enggak apa-apa ya. Apa? Enggak sujud pun enggak apa-apa ya. Tidak masalah. Maksudnya enggak Tidak suatu keharusan. Karena enggak tahu atau enggak ikut. Tapi kalau sholat jamaah imamnya sujud ikut Wajib, harus ikut. Jadi sendiri. Ya, kalau dia nggak ikut malah batal.
Makanya untuk menjaga sholatnya mau biar nggak batal, imamnya nggak usah sujud tilawah. Kalau mau melakukan paling enggak dikasih penjelasan dulu, karena nggak biasa. Kecuali masjid kita sudah membiasakan tiap Jumat pagi sujud tilawah, yang dibaca ayat ini, surat ini. Nanti ketika sudah kebiasaan, masyarakat sudah paham. Yang penting awal-awalnya dijelasin dulu. Oh, tiga ini lo lali rokaat ki mesti ki. Iya supaya itu ya kita hafid ya. Ada yang